Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seseorang akan mampu menerjemahkan suatu kalimat dengan baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia ketika dia memahami i'rab dengan sempurna. Nah, untuk memahami i'rab ini dengan sempurna, kita mesti mampu mengidentifikasi ke-9 kata mu'rab. Kita mesti bisa membedakan masing-masing jenis 9 kata ini. Nah, untuk memahami ke-9 jenis kata ini, tentu saja kita harus mengetahui definisi yang diberikan ulama. Ta'rif ulama tentang isim mufrad apa? Menurut para ulama, jamak taksir itu apa? Jamak muannas salim itu apa? Jamak mudzakkar salim itu apa? Nah, definisi dan pengertian dari masing-masing ke-9 kata mu'rab ini mesti kita fahami, mesti kita hafal. Bagaimana kita akan mengetahui jenis suatu kata? Apakah kata ini jamak mudzakkar salim? Apakah kata ini fi'il yang 5 atau isim yang 5? Tetapi kita tidak memahami definisinya. Jadi, fahami kembali, simak kembali ta'rif atau definisi yang telah diberikan oleh para ulama yang telah kita sampaikan di dalam video-video sebelumnya dalam playlist Syarhul Ajrumiyah. Dan hari ini kita akan lihat contoh-contoh menganalisa kata, menganalisa suatu kata. Kata ini termasuknya kemana? Gitu. Membedakan ke-9 jenis kata ini sebenarnya tidak sulit, mudah, karena mereka memiliki perbedaan yang kentara. Mereka sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok. Cuman sebenarnya kita jarang mempraktekkan, itu saja. Kita jarang membaca kitab, itu saja sebenarnya, sehingga kita sulit untuk membedakannya. Jika telah sulit membedakannya, kita sulit untuk meng'irab dan sulit menterjemah dan sulit untuk memahami kalimatnya. Kata mu'rab yang pertama kita lihat isim mufrad. Definisinya kata benda yang menunjukkan satu. Cara menentukannya adalah jika kata ini memiliki jamak berarti dia mufrad. Sebaliknya, yang kedua jamak taksir, kata benda yang menunjukkan banyak, yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Menentukannya, jika dia memiliki mufrad berarti dia jamak. Atau cara yang lebih praktis, dengan cara melihat kamus. Buka kamus Al-Munawir umpamanya. Di sana jamak alimun ini adalah ulamaun. Contoh berikutnya adalah talibun. Apakah talibun ini mufrad atau jamak? Lihat kamus, buka Munawir. Di sana akan terlihat dengan jelas talibun jamaknya tullabun. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa talibun memiliki jamak tullabun, berarti talibun mufrad. Dan tullabun memiliki mufrad, yaitu talibun, berarti tullabun jamak taksir. Kita juga dapat mengenali isim mufrad dan jamak taksir ini dengan cara banyak membaca. Qalam, pena, ada jamaknya. Apa? Aqlamun, berarti qalam isim mufrad. Atau dengan cara mendengar orang-orang berbicara di dalam bahasa Arab. Kitabun, ini adalah isim mufrad karena ada jamaknya, yaitu kutubun, berarti kutubun jamak taksir karena ada mufradnya, yaitu kitabun. Kata mu'rab yang ketiga ada jamak mu'annas salim. Jamak banyak, mu'annas perempuan, salim selamat. Kalau dari kata alimun kita jamakkan menjadi jamak mu'annas salim, akan menjadi alimatun. Cirinya memiliki alif dan ta di belakang. Lihat dengan dua kata yang sebelumnya berbeda. Alimun mufrad, ulamaun jamak taksir, alimatun jamak mu'annas salim, berbeda. Dari kata talib, talibatun, ada tambahan alif dan ta, dan huruf aslinya tidak rusak atau salim, selamat. To-nya selamat, alifnya selamat, lamnya selamat, ba-nya selamat. Itulah yang dikatakan dengan jamak mu'annas salim. Kemudian penambahan alif dan ta. Dari kata katabah akan menjadi katibatun, perempuan-perempuan yang menulis atau sekretaris. Ada penambahan alif dan ta. Katibun kata asalnya, mufradnya, ditambah saja alif dan ta, gampang. Tidak sulit sebenarnya jika kita memahami definisinya.
Yang keempat, ada fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Jika kita tasrif dari yang 14 tasrif ini, yaktubu. Nah, ini memang termasuk fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Yaktubani, ini fi'il yang 5. Yaktubuna, fi'il yang 5. Taktubu, ini fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Taktubani, fi'il yang 5. Yaktubna, fi'il mudhari yang berhubungan dengan dhamir jama' inas. Taktubu, fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Taktubani, fi'il yang 5. Taktubuna, fi'il yang 5. Taktubina, fi'il yang 5. Taktubani, fi'il yang 5. Taktubna, fi'il mudhari yang berhubungan dengan nun jama' inas untuk mukhatabah. Kemudian aktubu, fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Naktubu juga fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu. Jadi fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan dhammah itu yang terdapat pada dhamir huwa, hiya, anta, kemudian ana dan nahnu. Yang kelima, ada jamak mudzakkar salim. Jamak banyak, mudzakkar laki-laki, salim selamat, artinya nanti tidak akan rusak huruf aslinya setelah penambahan. Definisinya, kata yang dijamakkan dengan waw dan nun ketika rafa, atau dengan ya dan nun ketika nasab dan jar. Dari kata alimun, jika kita ingin menyatakan banyak orang alim, alimun tambah waw dan nun menjadi alimuna ketika rafa, atau alimina ketika nasab dan jar. Dari kata talib, tambah waw dan nun, talibuna atau talibina. Dari kata katib, katibuna atau katibina. Apakah pena, qalamun boleh kita jamakkan menjadi jamak mudzakkar salim sehingga qalamun menjadi qalamuna? Tidak boleh, karena qalamun bukan sesuatu yang berakal, dan jamak mudzakkar salim adalah jamak khusus untuk yang berakal. Tapi kalau jamak muannas salim boleh, misalnya kurrasah, artinya buku tulis, itu bukan yang berakal, kita jamakkan dengan jamak muannas salim menjadi kurrasat, boleh. Berikutnya ada isim yang 5. Ini praktis sekali, tinggal kita hafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Atau tambah 1 menjadi isim yang 6. Hanuka, tidak akan pernah keluar dari yang 5 atau 6 ini. Tetapi isim yang 5 ini memiliki 6 syarat. 4 syarat berlaku untuk kelima-lima isim yang 5. 1 syarat berlaku untuk fu dan 1 syarat berlaku untuk zu. Silakan lihat kembali video kita yang sebelumnya tentang syarat isim yang 5. Berikutnya ada tasniyah isim atau musanna. Definisinya adalah kata yang menunjukkan dua, hasil penggabungan dua kata yang sama. Misalnya mufrad, alim tambah alim akan menjadi alimani. Alim 1 orang alim, alimani 2 orang alim. Talib, siswa 1 orang. Talib tambah talib sama dengan talibani, 2 orang siswa. Katibun, 1 orang sekretaris, kita ingin menunjukkan 2. Katib tambah katib sama dengan katibani, 2 orang sekretaris. Tentu saja penambahan alif dan nun ini adalah hasil penggabungan 2 kata yang sama. Karena ada kata yang juga berakhiran alif dan nun, tapi bukan hasil penggabungan 2 kata yang sama. Misalnya Ramadan. Ini kata Ramadan diakhiri oleh alif dan nun. Ini bukan penambahan, penggabungan dari Ramad dan Ramad tidak ada artinya. Ramadan itu 1 kata. Contoh lain, Utsman, nama orang, bukan hasil penggabungan dari Utsman dan Usmun. 1 usum dan 1 usum sama dengan 2 usub, bukan begitu. Tetapi Utsman adalah isim mufrad ghairu munsharif. Begitu juga Ramadan. Ini adalah 1 kata, bukan penggabungan 2 kata yang sama. Itu yang mesti difahami. Tapi yang seperti ini jarang. Kemudian yang ke-8 ada fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang berhubungan dengan dhamir tasniyah
Ini juga diakhiri oleh alif dan nun, tetapi alif dan nun ini terletak di ujung fi'il mudhari'. Berbeda dengan tasniyah isim tadi. Tasniyah isim tadi walaupun juga diakhiri oleh alif dan nun, tetapi penambahan alif dan nun itu kepada isim. Yang sekarang fi'il mudhari' yang berhubungan dengan dhamir tasniyah, penambahan alif dan nun itu kepada fi'il mudhari'. Misalnya ya'lamani. Kalau yang tadi alimani, atau fi'il mudhari' yang berhubungan dengan dhamir jamak. Ya'lamuna, jamak muzakkar salim juga diakhiri oleh waw dan nun, tetapi penambahan waw dan nun terjadi kepada isim. Alimuna, talibuna, katibuna. Sedangkan di sini ya'lamuna, ta'lamuna, taktubuna, yaktubuna, waw dan nun ditambahkan kepada fi'il mudhari'. Yang ketiga termasuk kepada fi'il yang 5, fi'il mudhari' yang berhubungan dengan dhamir muannats mukhatabah, yaitu ya. Ta'lamina, taktubina, atau tatlubina. Yang kesembilan, isim alladzi la yansarif atau isim ghairu munsharif. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada tanda khafat, tanda jar, tepatnya pada fathah. Coba perhatikan kembali 8 kata mu'rab tadi yang diambil dari satu kata yang sama. Misalnya isim mufrad talibun, jamak taksir tullabun, jamak muannats salim talibatun, fi'il mudhari' tatlubu, jamak mudzakkar salim tatlubuna. Isim yang 5 tidak termasuk karena lafaznya sudah ditentukan. Tasniyah isim talibani. Fi'il yang 5 yatlubani, tatlubani, yatlubuna, tatlubuna, dan tatlubina. Ketika kita menemukan kata lain, nah kita harus belajar mentasrif, merubah-rubahnya. Misalnya kita menemukan kata yarkabu, artinya menunggangi, mengendarai. Nah, coba bikin isim mufrad dari yarkabu ini dalam bentuk isim fa'il apa? Rakibun. Isim maf'ulnya markubun. Nah, itu isim mufrad. Jamak mudzakkar salimnya apa? Rakibuna, markubuna untuk isim maf'ulnya. Jamak muannats salimnya apa? Rakibatun. Nah, seperti itu. Dengan cara seperti ini kita akan dapat mengidentifikasi ke-9 kata mu'rab dengan baik. Saya ucapkan selamat mencoba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.